Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati kita masuk di dalam ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Untuk tema pagi hari ini adalah memelihara kesatuan roh. Sekali lagi, memelihara kesatuan roh. Marilah ibadah pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan kedua, suci, suci, suci. Jemaat Tuhan yang terkasih, kasih Allah begitu sempurna dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya, di dalam kehidupan kita, kadang kita tidak bisa menanggapi kasih Allah. Oleh karena itu, saat ini kita akan bersama-sama menerima hukum kasih dari Allah, Injil Matius 22. Matius 22, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Nyanyian penyesalan, mari kita memuji
dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan kedua, suaramu ku dengar. Sebagai hamba Tuhan, perkenankan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari kita berpersembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu pujian 439 bait yang 1 dan kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan
Berdiri, kita berdoa bersama, saya hantarkan. Allah Bapa yang berada di tahta kerajaan surga yang mulia dan kudus, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul memuji muliakan nama-Mu, ingin mengaturkan puji syukur dan terima kasih karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sudah bisa bersama-sama di tempat ibadah ini dengan keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saudara-saudaraku yang pada hari ini tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan berkati, yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan kiranya Tuhan berkati juga agar semuanya selesai akan karena kasih karunia-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami juga ingin mendengarkan firman-Mu lewat Bapak Pendeta yang akan menghantarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah agar semua yang difirmankan hanya keluar dari mulut-Mu saja dan kami bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan persembahan ini di hadapan Tuhan, kiranya berkatilah agar persembahan ini berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak lupa mengucapkan puji syukur bahwasanya pada hari ini kami semua bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu dan kami serahkan semua kesalahan dan dosa kami, kiranya Tuhan ampuni dan baiklah kami juga bisa mengampuni kepada orang yang bersalah pada kami. Ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kuserahkan semuanya kepada tangan kuasa-Mu agar semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah kita saat ini kita akan mendengarkan firman bersama-sama di dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah sabda Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah kita dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat
supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan kita terima bersama-sama. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita saat ini adalah memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, memelihara sebuah ikatan agar tetap dalam kesatuan, tetap dalam kebersamaan, ternyata tidak mudah. Memerlukan kesadaran, memerlukan motivasi, dan juga memerlukan komitmen. Sebagai contoh, ketika pasangan akan memulai ikatan menjadi suami istri, hidup berkeluarga tentu selalu diawali dengan bayangan yang ideal, indah, dan bahagia. Ya, itu adalah kenyataan yang terjadi. Mulai dari mempersiapkan segala sesuatu sebelum pernikahan, lalu gambaran-gambaran atau bayangan yang indah, impian yang indah berkenaan dengan rumah tangga nanti, saat janji pernikahan diikrarkan dan pesta dilangsungkan, yang ada adalah gambaran kebahagiaan. Namun saudaraku yang terkasih, kadang kita menemukan atau mungkin mengalami dalam prakteknya, tidak semua hal yang indah dan sukacita itu tetap ideal. Bisa jadi beriring waktu mulai diterpa perkara, kadang ada konflik, kadang ada selisih paham, serta kesulitan yang dapat merenggangkan ikatan kebersamaan atau kesatuan itu. Hal ini bukan hanya berbicara tentang membangun sebuah keluarga dalam pernikahan, tetapi kebersamaan-kebersamaan yang lain itu juga dapat terjadi hal yang demikian. Bagaimana menjaga roh kebersamaan, kesatuan roh, komitmen, motivasi, semangat ketika hal itu mungkin terjadi di dalam kebersamaan kita? Inilah yang menjadi tidak mudah dan membutuhkan kesadaran, membutuhkan motivasi, membutuhkan kerelaan berproses agar kebersamaan dan kesatuan itu bisa tetap terjalin. Terlebih saudaraku yang terkasih, di dalam masa-masa seperti ini, masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini,
kesatuan roh, kebersamaan kita, baik sebagai sesama manusia, sebagai sesama tubuh Kristus, dalam keluarga pun itu harus tetap bisa terjadi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil kita saat ini, Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35 berbicara tentang roti hidup. Dan di bagian yang akhir ayat 35, Yesus mengatakan pada orang-orang pada waktu itu, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbicara tentang roti, tentu apa yang kita pikirkan adalah berkenaan dengan makanan. Oleh karena itu kita akan melihat sisi yang lain dalam bacaan kita pada saat ini. Kita diingatkan ketika seseorang sudah mendapatkan berkat, kadang orang itu berfokus pada berkat itu, lupa kepada karya Sang Pemberi berkat. Banyak orang mengikuti Tuhan itu mempunyai motivasi yang salah. Harapannya supaya hidup ini senantiasa berkelimpahan. Makanya saudaraku yang terkasih, di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, Tuhan Yesus mengingatkan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Di sini, kecuali berbicara bahwa Yesus adalah roti yang hidup, kita diingatkan bersama-sama. Yesus berbicara dan Yesus menegur orang-orang pada waktu itu tentang motivasi untuk mengikuti Tuhan. Tuhan katakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Kita diingatkan akan tujuan akan kehidupan ini, bukan hanya hidup ini untuk mencari berkat-berkat duniawi, tetapi mencari Tuhan sebagai roti hidup, Sang Pemberi hidup. Ini juga harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kelimpahan kadang justru mengalihkan perhatian seseorang dari kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan mungkin ini hal yang banyak terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Bukankah kejahatan yang terjadi di dunia ini dilatar belakangi akan kebutuhan duniawi? Ya, roti yang sesungguhnya. Orang menjadi egois untuk melihat saudara-saudaranya yang mengalami masalah dan ketidakadilan dalam hidupnya karena hanya berorientasi pada semakin banyak dan banyak lagi menumpuk berkat-berkat dalam kehidupannya. Ya, ketika seseorang hanya berorientasi pada materi-materi duniawi, bisa menjadikan orang itu menjadi egois. Berkat tidak lagi menjadi berkat, tetapi justru menjadi bencana bagi orang lain. Ada orang yang mencari berkat dengan mengakali orang lain, untuk dirinya sebanyak-banyaknya, untuk orang lain kalau bisa sedikit mungkin. Sumber-sumber berkat dikuasai, dan hingga hari ini untuk air saja kadang orang harus membeli, kerap dengan harga yang mahal. Sumber-sumber berkat tidak dijaga tetap lestari, dampaknya banyak wilayah menjadi sangat rentan pada bencana banjir dan longsor. Bukan hanya bertindak tidak adil pada sesama manusia, tetapi juga kadang
Manusia tidak bisa bertindak adil terhadap alam dan sesama ciptaan karena keegoisannya untuk mencari sumber-sumber berkat secara duniawi ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, karena itu Yesus mengatakan kepada orang banyak pada waktu itu, tidak perlu khawatir dengan lapar. Jangan sekedar mengikut Yesus hanya karena mencari kenyang. Tuhan menekankan laku hidup sebagai pengikut Kristus adalah berjalan bersama untuk mewujudkan sang roti hidup dalam keseharian. Membiasakan diri untuk memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sejak dalam lingkungan kita yang terkecil dan juga pada semesta alam secara keseluruhan. Lakukan itu secara bersama-sama, dan kita harus memelihara kesatuan roh kita menjadi orang yang peduli pada orang lain, menjadikan gereja kita gereja yang nyaman untuk semua orang yang ada di dalamnya, termasuk pada orang lain di luar kita, sehingga hal tersebut juga menjadi kesaksian bagi dunia bahwa orang-orang Kristen itu luar biasa di dalam kasih, dan ini diperlukan kesatuan roh kebersamaan, komitmen, motivasi, dan semangat untuk tetap menjaga kebersamaan. Ya, Tuhan mengingatkan pada kita semua supaya kita bekerja bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Artinya, dalam kehidupan ini bukan hanya hal-hal duniawi yang kita cari, tetapi mari kita bersama-sama membiasakan diri untuk memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera di dunia ini bagi orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mewujudkannya dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, di mana Tuhan menempatkan kita, hingga karyanya terus nyata dapat dirasakan. Sehingga kehadiran Yesus sebagai roti yang hidup, bukan hanya kita saja yang merasakan, tetapi orang lain juga merasakan. Ada 3 hal yang perlu kita catat dalam kehidupan kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan kita saat ini. Yang pertama, jangan takut, Tuhan peduli. Dia memberikan berkat kepada para pengikutnya dan ukurannya jelas. Janganlah kita tamak, janganlah kita egois, ambillah secukupnya, karena karyanya itu nyata dalam sepanjang sejarah. Yang kedua, menerima berkat yang cukup saja tidak ada artinya jika seorang tidak menghadirkan karya Allah di dunia ini. Berkat yang kita terima tidak akan ada artinya tanpa kita menghadirkan karya Allah di dunia ini. Tanpa kita berbagi dengan orang lain, tanpa kita memikirkan orang lain, tidak akan ada artinya. Dan yang ketiga, menghadirkan karya Allah harus dilakukan bersama-sama dengan kesatuan roh. Kalau jemaat mempunyai kebersamaan, kalau jemaat mempunyai komitmen yang sama, semangat yang sama, motivasi yang sama, tentu mewujudkan dunia yang penuh kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dapat dilakukan. Saudaraku yang terkasih, untuk memelihara kesatuan, baik sebagai keluarga maupun gereja, dan kesatuan ini bisa dirasakan oleh orang lain juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita didorong untuk mengolah kesadaran diri, menghidupkan motivasi dalam kehidupan kita untuk mengikuti Yesus,
motivasi yang benar. Bahwa gereja bukan hadir hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah kita hanya berfokus pada berkat-berkat duniawi, tetapi berfokuslah kepada hal-hal yang tidak bisa binasa, hal yang kekal. Dengan cara berkat-berkat yang kita terima, mampu kita bagikan kepada orang lain. Memelihara kesatuan roh harus kita lakukan agar hidup kita senantiasa dalam kebersamaan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk saat hening sejenak untuk merasakan firman Tuhan yang baru kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, melalui ibadah kami pada saat ini pagi hari ini, kami senantiasa diingatkan untuk memelihara kesatuan roh kami, memelihara kebersamaan kami, menumbuhkan kesadaran kami, komitmen kami, agar hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Engkau sebagai roti yang hidup, mengingatkan kami semua, agar hidup mencari Engkau mempunyai motivasi yang benar. Bukan hanya untuk hal-hal duniawi yang bisa binasa, tetapi kami akan mencari makanan rohani yang dapat menuntun kami agar kami senantiasa hidup tidak egois, mampu untuk memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera bagi semua orang. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, kami terus mengingat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di mana saja berada, yang hendak hundur dari hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ingatkan mereka satu persatu. Yang saat ini menderita sakit, Engkau jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Segala usaha-usaha yang dilakukan Engkau berkati. Melalui obat-obatan, dokter juru rawat, kiranya menjadi sarana untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit. Yang kekurangan, kiranya Engkau cukupkan mereka. Yang ditimpa kesedihan, kemalangan, kiranya Engkau sendiri yang akan senantiasa menghibur, menguatkan mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada. Gereja-gereja Tuhan kiranya Engkau berkati, para pelayan Tuhan, demikian juga Engkau memberkati akan kehidupan pelayanan yang ada di gereja, program-program gereja, sehingga mampu gereja hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, saat ini kami juga berdoa terkhusus untuk gereja-Mu GKJ Jati Sumo, beserta dengan pepandan-pepandannya Jenar dan Ngrombo. Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan, memberkati pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu, majelis gereja, komisi-komisi, pengkhotbah, guru sekolah minggu, dan para pelayan Tuhan yang lain. Demikian juga program-program pelayanan yang ada kiranya berkati, agar gereja-Mu ini hadir, dapat menjadi berkat
bagi sekitar, bagi sesama kami Tuhan. Berkati juga warga jemaat-Mu, dari anak-anak, para pemuda remaja, para orang tua, keluarga-keluarga Kristen serta lansia dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah kehidupannya senantiasa dapat memelihara kesatuan roh, agar mereka hidup dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupannya, terkhusus di masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit yang kami hadapi, tapi Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu, tercurah dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati pemerintahan yang ada, sehingga semua dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Engkau memberkati masyarakat bangsa dan negara kami. Terkhusus saat ini, ketika kami masih bergumul dengan adanya virus COVID-19, mari Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar terhadap pergumulan-pergumulan dunia ini Tuhan, khususnya berkenaan dengan pandemi yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Engkau merencanakan sesuatu yang baik. Berkati pemerintahan bangsa dan negara kami, bersama-sama dengan rakyat untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Agar kami senantiasa bisa hidup bertanggung jawab, senantiasa dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga dapat mengurangi dan dapat menanggulangi mewabahnya COVID-19 ini Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar, berikan mereka pemulihan kesembuhan. Demikian juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan oleh sanak keluarganya karena COVID-19 ini Tuhan. Engkau hibur mereka satu persatu dan kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap pergumulan kami, pergumulan jemaat pribadi lepas pribadi. Walaupun tidak bisa kami katakan satu persatu, tetapi Engkau mengetahui isi hati kami. Berkatilah Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Bila terselip dosa, kesalahan, kekurangan dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami semua. Dan saat ini perkenankanlah kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita tutup ibadah kita pada saat ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. 424, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Bersinar
Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin.